Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kimia unsur, yaitu masuk pada materi-materi unsur-unsur gas halogen. Dalam sistem periodik, unsur-unsur gas halogen terletak pada golongan 7A sesuai dengan konfigurasi elektronnya dengan elektron valensi sama dengan 7. Hal ini menyebabkan unsur-unsur gas halogen sangat stabil. Dengan menangkap satu elektron, dia akan membentuk ion F-, Cl-, Br-, I-, ataupun HT-. Dengan demikian, maka sifat-sifat halogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektronegatifannya sangat tinggi, artinya mudah menangkap elektron. Yang kedua, mudah mengalami reduksi sehingga merupakan oksidator kuat. Semakin ke bawah, semakin besar jadi atom, afinitas elektronnya semakin berkurang. Yang dimaksud dengan afinitas elektron adalah kecenderungan suatu atom untuk menjadi ion negatif. Yang keempat, halogen dalam senyawanya memiliki bilok bervariasi. Contoh, bilok Cl pada senyawa HCl adalah -1, di mana H-nya adalah positif 1. Pada HClO sama dengan +1, karena H plusnya adalah H+1, oksigennya -2, sehingga Cl-nya di situ adalah positif 1. Nah, berapa bilok Cl pada HClO2 dan pada HClO3? Silahkan kalian hitung sendiri. Halogen berikutnya adalah dapat bereaksi dengan logam membentuk garam yang berikatan ion seperti NaCl atau kita kenal dengan garam dapur, CaCl2, KCl, NaBr, dan sebagainya. Kedua, bereaksi dengan senyawa sesama non-logam membentuk senyawa kovalen seperti PCl3 atau PCl5, CCl4, atau juga CHCl3. Makin ke bawah, makin kurang reaktif. Sesuai dengan urutannya, kita perhatikan yang paling kuat adalah F dan yang paling lemah adalah astatin atau AT. Di alam, halogen merupakan molekul diatomik, di artinya 2, sehingga 2 atom seperti F2, Cl2, Br2, U2, dan AT2. Wujud unsur halogen. Pada suhu kamar, F2 dan Cl2 berwujud gas, sementara Br2 adalah merupakan cairan yang mudah menguap. Dan iodin adalah padatan yang mudah menyublim, sedangkan AT2 adalah merupakan padatan. Halogen merupakan unsur nonpolar, sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar, seperti CCl4. Namun, kelarutan halogen berkurang dalam air, tapi diikuti reaksi. Warna-warna halogen: F kuning muda, klorin hijau muda, brom itu merah tua, sedangkan larutan bromin adalah coklat merah. Iodin padat hitam, larutan iodin coklat, uap iodin ungu, dan larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen seperti dalam CCl4 adalah merah ungu. Kemudian sifat oksidator. Sifat oksidator yang paling kuat adalah F2, disusul oleh Cl2, Br2, kemudian yang paling lemah adalah I2. Yang lebih kuat daya oksidatornya mampu mendesak halogen yang lebih lemah. Contoh, F2 itu yang paling kuat. Di bawahnya ada Cl2. Sehingga kalau F2 direaksikan dengan HCl, maka F2 akan mengusir Cl, sehingga hasilnya adalah menjadi HF dan Cl2. Sebaliknya, kalau Cl2 direaksikan dengan HF, ini tidak akan mengalami reaksi karena Cl2 tidak mampu mendesak F untuk menjauh dari hidrogen. Sesuai dengan urutannya, Cl2 posisinya ada di bawah dari klor. Sekali lagi bahwa yang lebih kuat daya oksidatornya mampu mendesak halogen yang lebih lemah. Halogen dengan hidrogen dapat membentuk asam halida seperti HF, HCl, HBr, dan HI. Semakin ke bawah, sifat reduktor semakin kuat.
sifat asam semakin kuat, sehingga Hi ini merupakan asam kuat, sementara Hf termasuk dalam golongan asam lemah. Kemudian titik didih semakin besar kecuali Hf ya, karena Hf itu adanya ikatan hidrogen yang menyebabkan tingginya titik didih. Sementara secara keseluruhan maka urutannya adalah sebagai berikut. Hf paling besar titik didihnya, disusul oleh Hi karena Mr-nya paling besar, kemudian HBr, dan kemudian HCl yang paling kecil. Berikutnya kita bahas sedikit tentang pembuatan dan kegunaan halogen. Klorin, ini yang suka kita gunakan untuk pasta gigi ya, atau juga banyak digunakan sebagai pendingin pada freon CCl2F2. Ini klorin dibuat melalui proses elektrolisis larutan Hf. Klorin ini banyak terdapat pada garam dapur NaCl. Buat dengan proses elektrolisis larutan NaCl pekat. Banyak digunakan sebagai pembunuh bakteri dalam air minum atau dalam kolam renang yang kita kenal dengan kaflorid atau pemutih NaClO. Kemudian bromin terdapat dalam mineral half, digunakan sebagai obat-obatan. Sementara iodin dibuat dengan cara mereaksikan natrium disulfid dengan garam sili. Iodin banyak digunakan sebagai antiseptik. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi halogen. Yang pertama, halogen dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Seperti Na dengan Cl2 akan membentuk NaCl. Fe dengan Cl2 membentuk FeCl3. Kemudian halogen juga bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida. Seperti H2 sama Br2 ini akan menjadi HBr. F2 dan Cl2 bereaksi hebat atau eksplosif dengan hidrogen, sedangkan Br2 dan I2 bereaksi lambat dengan hidrogen. Yang ketiga, halogen bereaksi dengan sesama halogen seperti I2 tambah dengan F2 maka akan menghasilkan IF3. Demikian anak-anak sekalian bahasan tentang materi halogen. Kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, urutan senyawa asam halida berdasarkan titik didihnya adalah yang betul jawabannya adalah C, Hf, kemudian Hi, HBr, dan HCl. Nomor 2, berikut reaksi antara Cl2 dengan NaBr, B, Br2 dengan garam dapur atau dengan NaCl. Maka dari reaksi A dan B dapat menyatakan bahwa kalau kita perhatikan bahwa Cl itu di atas Br posisinya dalam hal oksidator, sehingga Cl2 ini dapat mengusir Br dari Na. Sementara sebaliknya Br2 yang ada di bawah Cl2 dalam hal sifat oksidatornya tidak mampu mengusir Cl dari garam dapur, sehingga jawaban yang betul adalah A. Nomor 3, urutan kekuatan asam halida. Silakan mana yang paling kuat. Tadi sudah dibahas bahwa yang paling kuat adalah Hi dan yang paling lemah adalah Hf. Sehingga jawabannya kalau kita lihat adalah D. Nomor 4, urutan kekuatan asam senyawa oksihalida adalah, ini mudah sekali bahwa kita melihatnya cukup dengan melihat mana yang memiliki oksigen paling banyak. Kita lihat adalah E, HClO4 atau asam perklorat itu lebih besar daripada asam klorat HClO3. HClO3 lebih besar kekuatan asamnya dibandingkan dengan HClO2 atau klorit. Sementara klorit lebih besar dari HClO. HClO disebutnya adalah asam hipoklorit. Nah, di antara pernyataan di bawah ini yang bukan sifat halogen adalah, silakan dicoba. Kita lihat yang A. Pada suhu kamar F2 dan Cl2 berwujud gas. Betul ya, kita udah bahas tadi. B.
Unsur halogen merupakan pengoksidasi kuat atau oksidator, betul. C. Unsur halogen selalu terdapat dalam bentuk monoatomik. Nah, ini yang salah ya, harusnya diatomik. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 6. Kecenderungan sifat unsur halogen dari fluorin ke iodin atau dari atas ke bawah. A. Jari-jari atom makin besar. Ya, ini berlaku untuk semua golongan ya. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar. B. Energi ionisasi makin besar. Nah, ini yang salah ya. Harusnya kan kalau semakin ke bawah, energi ionisasi juga semakin kecil. Sementara yang C, kereaktifan berkurang, itu betul. Berlaku untuk semua golongan. Sifat oksidator juga berkurang, betul. Dan yang E, ke elektronegatifan berkurang, betul ya. Sehingga yang betul jawabannya adalah yang B. Ya, soal nomor 7. Unsur halogen di bawah ini yang digunakan untuk mensterilkan air karena dapat membunuh bakteri, yaitu ya, silakan ya jawab sendiri. Soal nomor 8. Ion dari unsur halogen di bawah ini yang digunakan dalam pasta gigi karena dapat mencegah gigi berlubang, yaitu ya, silakan ini juga dijawab sendiri ya. Nomor 9. Senyawa dari unsur halogen yang dapat digunakan sebagai pemutih adalah C ya, NaClO. Baik, soal yang terakhir. Unsur halogen tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam sebab A. Halogen bersifat reaktif. Ya, betul itu ya jawabannya. Sementara yang B, unsur halogen sukar bereaksi dengan unsur lain, itu salah. Justru halogen ini sangat reaktif. C. Senyawanya sangat stabil, tidak juga ya, karena tadi itu elektron posisinya 7, belum 8. Yang D, halogen merupakan gas iner, juga salah. Yang E, halogen tidak mungkin terdapat di alam. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian anakku sekalian, latihan soal-soal yang kita sudah bahas tadi. Jangan lupa nanti kalian masuk kepada ruang tugas ya, untuk melaksanakan atau untuk menjawab soal-soal yang ada pada ruang tugas. Selamat belajar.